Protestan Maluku. Kategorial TNI Angkatan Darat Penyel Bentas. Minggu 18 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Saudari Matius 27 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 3. Jemaat dalam kebaktian jam 7 di Gereja Kasih Karunia akan dilaksanakan peletakan batu alas pembangunan bagian dapur Gereja Kasih Karunia. Kami mohon topangan dan doa jemaat agar proses pembangunan sampai pada penyelesaian pekerjaan dapat berjalan dengan baik. 4. Jemaat pelaksanaan bimbingan bagi pengurus yang akan melayani kebaktian wadah dan unit pelayanan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Timur atau setelah kebaktian sore, bertempat di Gereja Pniel. Mohon pemberitahuan ini dapat disampaikan kepada para pengurus wadah dan unit agar dapat hadir untuk mengikuti bimbingan. 5. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Mei 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore bertempat di Gereja Pniel. Untuk itu, mohon kehadiran Bapak Ibu dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. 6. Rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri Saudara Gilbert Laturiu, anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku, Liang, Klasis Masohi, dan Saudari Marlita Karmenika Hilewe, anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku, kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat, kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas, Minggu 18 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi dengan menggunakan paduan tata kebaktian minggu ketiga. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur
pasal 127 ayat 1 sampai pada ayatnya yang kelima. Ketiga, jemaat dalam kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia telah dilaksanakan prosesi peletakan batu alas dapur Gereja Kasih Karunia. Kami mohon topangan dan doa jemaat agar proses pembangunan sampai pada penyelesaian pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Keempat, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 11 Mei 2025 sebesar Rp22.994.000. Kelima, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari Ibu Sin Desilolo, anggota jemaat di sektor Dahlia Unit 1, berupa uang sebesar Rp1 juta, dan dari Komisi Kemitraan Jemaat memberikan sumbangan untuk pekerjaan dapur Gereja Kasih Karunia sebesar Rp2.100.000. Atas sumbangan dan pemberian dimaksud kami sampaikan terima kasih, teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. Keenam, jemaat, pelaksanaan bimbingan bagi pengurus yang akan melayani kebaktian di wadah pemuda dan unit dilaksanakan pada hari ini, Minggu 18 Mei 2025, pukul 19.30 WIB atau selesai kebaktian sore bertempat di Gereja Pniel. Dan bimbingan bagi wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan dilaksanakan pada besok hari, Senin 19 Mei 2025 bertempat di Gereja Pniel pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Mohon pemberitahuan ini dapat disampaikan kepada pengurus agar dapat hadir untuk mengikuti bimbingan. Ketujuh, disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Mei 2025 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore bertempat di Gereja Pniel. Untuk itu, mohon kehadiran Bapak Ibu dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Kedelapan, rencana pemberkatan nikah. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 3 Juni 2025 kepada calon suami istri, Saudara Gilbert Laturiu, anggota Jemaat GPM Liang Klasis Masohi, dan Saudari Marlita Carmenica Hilewe, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Pniel Bentas Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kesembilan, nyanyian persiapan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 20, bait 1 dan 4. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu ketiga di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
kebaktian di saat ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Damai sejahtera Allah, Tuhan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kami beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kami mengakui dan memuji Tuhan, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, ya Allah kami. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas dosa-dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami.
ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan kami. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Paduan suara pemuda sektor Bakung disilahkan untuk memuji Tuhan.
Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tak pernah ragu-ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, kasih Bapa, kasih-Mu Bapa, kasih Bapa, kasih-Mu Bapa. Ya, Tuhan Yesus memberkati puji-pujian adik-adik pemuda sektor Bakung. Jemaat yang diberkati Tuhan, di kebaktian di sore ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan di saat ini terbaca dalam kitab Mazmur 127, ayatnya yang pertama dan berakhir dengan ayatnya yang kelima. Demikian bunyinya, berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak
anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita diberikan tema dalam gumulan kita sepanjang minggu ini adalah berbahagialah rumah tangga yang mengandalkan Tuhan. Tema ini merupakan bagian dari pergumulan Gereja Protestan Maluku untuk bagaimana keluarga-keluarga Kristen selalu diingatkan untuk bagaimana ada dan hidup mengandalkan Tuhan. Artinya kalau dalam hidup ini ketong seng andalkan Tuhan Bapak Ibu, maka ketong pun hidup ini akan sia-sia. Oleh sebab itu yang dibilang rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat hidup keluarga. Dan sebagai pusat hidup keluarga, maka yang mesti Bapak Ibu dan beta lakukan adalah mengandalkan Tuhan. Bukan ketong mengandalkan kekuatan, bukan ketong mengandalkan uang, bukan ketong mengandalkan kehormatan, kemewahan dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen adalah selalu mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan sebagai keluarga atau rumah tangga Kristen, selain kita mengandalkan Tuhan, kita juga tetap mentaati apa yang Tuhan inginkan di dalam ketumpung hidup setiap saat. Supaya ketumpung hidup ini Bapak Ibu jemaat akan benar-benar diberkati oleh Tuhan. Ketumpung hidup ini akan berguna dan bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu mari ketong tetap ada dan menjalankan tugas dan peran kita. Tanpa Tuhan maka semua akan sia-sia. Perkembangan teknologi sangat pesat. Semua orang sudah menggunakan teknologi yang canggih, membuat kemudahan-kemudahan bagi Bapak Ibu dan beta untuk bagaimana bisa mengetahui, melakukan segala sesuatu tanpa lagi membutuhkan tenaga yang banyak. Tetapi kita menggunakan teknologi komunikasi dengan baik. Namun terkadang Bapak Ibu kita juga salah menggunakan itu semua. Kita lebih mengandalkan teknologi lebih daripada kita mengandalkan Tuhan. Dan oleh sebab itu mari lewat ketumpung hidup setiap saat. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mau memberikan sebuah gambaran hidup. Mau membuka hati Bapak Ibu dan beta sebagai keluarga Kristen untuk bagaimana kita membangun hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya hidup ketong ini diberkati. Hidup ketong ini tidak akan sia-sia. Hidup ketong ini akan menjadi keluarga yang benar-benar dibilang keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan. Raja Salomo dalam perikop pembacaan di saat ini mau mengingatkan ketong semua untuk bagaimana ketong semua ada dalam sebuah perenungan diri. Di mana ketika Raja Salomo dia membangun bait suci, dia melakukan segala sesuatu untuk kerajaannya, dia tidak mengandalkan kekuatan dirinya.
Dia tidak mengandalkan kemampuannya, dia tidak mengandalkan harta kekayaannya, tetapi yang dia lakukan adalah dia mengandalkan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu ketemu lihat di dalam ayatnya yang pertama sangat jelas dikatakan oleh Raja Salomo bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Berikut lagi dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Itu berarti Salomo dia meyakini bahwa Tuhan itu punya kekuatan. Tuhan punya kemampuan yang luar biasa menjaga kehidupannya, menjaga bagaimana dia ada dalam proses pembangunan bait Allah, dan bagaimana Tuhan mengawal benteng, mengawal kekuatan orang-orang Israel yang pada saat itu dilindungi dengan kekuatan benteng yang kokoh. Dan kalau semua itu tidak mengandalkan Tuhan, biar benteng itu kuat lagi, biar tembok Yerusalem itu kuat lagi, Bapak Ibu, semua akan hancur. Tetapi Salomo bilang dia tetap mengandalkan Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu penolong dan pelindung di dalam kehidupannya, bahkan kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam ayatnya yang pertama ini, di awal nyanyian pujian yang Salomo dia naikkan untuk Tuhan dan juga bangsa Israel, dia katakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usahanya. Rumah di sini Bapak Ibu bisa diartikan dua, rumah sebagai tempat tinggal dan juga rumah sebagai keluarga atau rumah tangga. Orang mau bangun rumah saja Bapak Ibu, kalau dia tidak minta kekuatan Tuhan, sia-sia. Kalau orang membangun rumah Bapak Ibu, kalau dia tidak dasari dengan meminta penyertaan Tuhan, maka semua akan sia-sia. Rumah biar megah apa lagi Bapak Ibu, kalau orang Kristen katong bangun tidak mendasari dengan meminta kekuatan Tuhan, pasti Bapak Ibu dan beta tidur akan tidak nyenyak. Katong sengsono, katong bilang ada bayangan di sana, ada bayangan di sini, ada di sana penglihatan, segala macam. Katong akan terganggu. Tetapi ketika Bapak Ibu dan beta melakukan rumah sebagai tempat tinggal dengan menghadirkan Tuhan juga, maka apapun yang mau menghancurkan, mengganggu kehidupan katong itu semua tidak akan berhasil, karena ada yang mengawal, yaitu Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Salomo juga katakan bahwa di dalam kehidupan rumah sesuai dengan firman Tuhan di saat ini, maka sebagai orang Kristen, biar kita pun uang banyak lah Bapak Ibu, biar ketong pintar lah, tapi kalau ketong mengandalkan Tuhan, maka semua akan sia-sia. Dasar hidup orang Kristen harus mengandalkan Tuhan. Dasar kekuatan kuasa Tuhan dan cinta kasih Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan ketumpung keluarga. Supaya apa Bapak Ibu, apapun pergumulan hidup Bapak Ibu dan beta, Tuhan akan tolong. Tuhan akan turut campur tangan walaupun ada goncangan seberat apapun. Tapi yakinlah, kalau ada Tuhan pasti semua akan terselesaikan. Cuma yang jadi persoalan tinggal waktu saja. Tetapi mari lewat firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, katong harus bisa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan katong semua. Ketika katong mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, ada rasa sukacita. Seberat apapun hidup Bapak Ibu, sukacita itu selalu ada. Seberat apapun Bapak Ibu punya persoalan dan pergumulan hidup, pasti ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan Allah, semua tidak akan sia-sia. Mazmur 62 Bapak Ibu ayat 1 bagian B. Pemazmur Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ada lagu tuh Bapak Ibu,
hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, itu berarti Raja Daud, Raja Salomo meyakini bahwa di dalam hidup setiap saat katong tidak boleh selangkah meninggalkan Tuhan. Katong harus senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Harus tetap meminta bagaimana Tuhan selalu memberikan sukacita, harapan, kekuatan. Asalkan Bapak Ibu katong mau tetap menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada dalam katong pun hidup. Jadi mari Bapak Ibu jangan pernah katong ragu. Hari ini firman Tuhan katakan bahwa semua sia-sia kalau katong tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika katong mengandalkan Tuhan, hidup katong akan tetap diberkati. Selanjutnya hal yang menarik dari bacaan firman Tuhan di saat ini adalah Bapak Ibu ketika katong lihat di ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu jemaat, terkadang katong ini salah mengerti firman ini, ayat 2 ini. Katong berpikir bahwa yang penting katong tidur pasti Tuhan kasih berkat, katong sampai perlu kerja. Ya. Katong terkadang katong berpikir katong hidup malas-malas saja nanti Tuhan kasih turun makanan dari sorga. Sama dengan peristiwa bangsa Israel di padang gurun. Mana dan burung puyuh turun di padang gurun untuk bangsa Israel makan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ada orang-orang yang pamalas dong bilang begitu berdasarkan ayat ini. Tuhan bilang begini Ibu Pendeta, begini Ibu Pendeta. Oh salah Bapak Ibu. Tuhan inginkan supaya dalam ketumpung hidup ini katong jangan malas bekerja. Katong harus tetap mencari rejeki. Dalam mencari rejeki mari Bapak Ibu katong andalkan Tuhan. Supaya ketumpung bini, ketumpung anak-anak, ketumpung keluarga, ketumpung suami akan makan makanan itu dengan sukacita. Dan ketong keluarga akan diberkati. Jangan ketong ambil sana, ambil sini yang bukan ketong punya Bapak Ibu. Jangan. Atau ketong malas-malas saja. Jangan. Tapi mari ketong harus bekerja. Ketong harus melakukan apa yang mesti ketong lakukan. Supaya Bapak Ibu ketika malam hari berkat itu Tuhan akan perintahkan masuk di dalam kehidupan ketong setiap saat. Salomo bilang nanti ketika tidur Tuhan akan perintahkan berkat. Dan benar Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu Tuhan akan sediakan kepada Bapak Ibu semua. Kepada setiap orang yang tetap mau bekerja dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap saat. Hal yang berikut Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketong lihat di dalam ayat 3 dan 4 di sana dijelaskan bagaimana berkat Tuhan untuk kehidupan keluarga. Secara khusus sebagai seorang suami dan seorang istri. Setiap pasangan suami istri, papa dan mama punya harapan untuk memperoleh anak. Bapak Ibu deng beta katong menikah katong pun tujuan. Katong juga rindu punya anak. Betul toh Bapak Ibu toh? Yang sempung anak katong aduh berdoa minta siang malam dari Tuhan. Dan ketika Tuhan kasih mari katong jaga berkat itu. Katong jaga anak itu karena anak itu adalah pemberian Tuhan bagi Bapak Ibu deng beta. Kehadiran anak-anak di dalam katong punya kehidupan keluarga itu merupakan sebuah sukacita. Anugerah yang terbesar. Bapak Ibu pasti punya perasaan ketika anak pertama lahir. Bangga disebut papa, bangga disebut mama. Bahkan opa-opa, oma-oma juga bangga sudah disebut opa, oma. Itu kebahagiaan dari seorang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup, yang rindu punya anak. Dan ketika Tuhan hadirkan anak di dalam kehidupan Bapak Ibu deng beta, mari ketong jaga dong. Karena anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Ayat ketiga dari bacaan kita dikatakan anak laki-laki itu adalah milik pusaka atau warisan Tuhan. Yang jelas
sebagai warisan Tuhan, milik pusaka Tuhan. Anak-anak ini harus dijaga, harus dipelihara, harus diberi perhatian, harus diberi kasih sayang. Bahkan ketong Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk membina anak-anak ini. Ada anak-anak yang dia cerdas, dia bilang, Ibu Pendeta di dalam Alkitab cuma bilang anak laki-laki, lalu ketong anak perempuan ini bagaimana? Apakah Tuhan juga sayang? Beta bilang, mau anak laki-laki kah, mau anak perempuan, Tuhan Yesus sayang dong. Ya, kenapa sampai cuma ditulis di dalam Alkitab ini anak laki-laki saja? Karena memang tradisi penulisan kitab ini pada zaman bangsa Israel itu Bapak Ibu, budaya patriark itu anak laki-laki itu diutamakan. Ya, sehingga penulis kitab Mazmur khususnya 123 ini, Mazmur 127 ini, dia lebih mencondongkan anak laki-laki. Tetapi sesungguhnya bukan saja laki-laki yang disayang Tuhan, ya anak-anak ya, perempuan juga disayang Tuhan. Semua anak-anak itu disayang Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mari ketong tetap jaga anak-anak ini, ketong pelihara dong baik-baik. Bapak Ibu, dunia ini sekarang paling ya kejam. Ya, anak-anak ini dong paling pintar, buka handphone lebih daripada ketong orang tua. Jadi mari ketong tetap ada, jaga dong, ketong pantau dong setiap saat Bapak Ibu. Apalagi dong masih mau tumbuh-tumbuh menjadi anak remaja. Itu masa-masa transisi, masa-masa dong pun hidup. Ketong harus perhatikan. Yang bersyukur yang Bapak-Bapak Ibu yang sudah melewati masa-masa itu. Tapi yang masih baru-baru ini Bapak Ibu, ketong punya tanggung jawab untuk bagaimana ada mendampingi anak-anak ini. Begitu juga dalam kehidupan dong, ketika dong ada dalam pergumulan untuk mencari kerja. Ketika anak-anak ini ada dalam pergumulan pendidikan, mari Bapak Ibu ketong selalu ingatkan dong di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama, bahwa dalam hidup ini dong harus andalkan Tuhan. Apalagi anak-anak SD yang nanti besok mengikuti ujian, mari selalu andalkan Tuhan dalam ujian. Jangan nanti nyontek sana nyontek sini, ya. Anak-anak harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam dompung hidup setiap saat. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai orang tua ketong punya tanggung jawab. Ketong punya tanggung jawab bersama untuk bagaimana menyerahkan ketong punya anak-anak ini punya hidup. Kalau kemarin ketika ada pergumulan dengan anak-anak kelas 6 SD, Bapak Pendeta Rehata bilang begini, jangan sekarang baru ketong sombayang, tapi jauh-jauh hari itu ketong sudah harus serahkan ketong pu anak-anak punya masa depan. Dong pun cita-cita, dong punya pergumulan hidup, masa depan ketong sudah harus serahkan. Lalu ketong tetap bernasar kepada Tuhan, minta Tuhan memberkati ketong pu anak-anak ini. Dan semakin lama ketong, ibarat Bapak Ibu ketong menabung. Kalau ketong menabung baru sampai nanti anak-anak mau kuliah itu dia sedikit. Tapi kalau ketong menabung dari mulai dia mungkin TK atau SD itu dia punya tabungannya itu banyak. Sama. Kita juga kalau mau berdoa untuk anak-anak punya masa depan, bukan mau dia kelas 6 baru ketong berdoa lalu nanti semboleh. Ketong harus berdoa dari dia masih kecil, ya. Supaya Tuhan tetap mendengarkan ketong pu anak-anak. Tuhan tahu Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu deng beta seng pernah serahkan ketong pu anak-anak ini for Tuhan, Tuhan juga seng akan mulia. Kalau Bapak Ibu deng beta ketong seng serahkan ketong pu anak-anak. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu dalam ketong pu hidup ini ketong bawa anak-anak ini terus dalam doa. Doa itu sangat penting Bapak Ibu. Karena hanya dengan doa ketong pu anak-anak diberkati, masa depan mereka seperti yang Tuhan janjikan mereka adalah milik pusaka Tuhan itu akan terbukti dalam dompung hidup. Dan oleh sebab itu mari ketong terus membangun hubungan dengan Tuhan. Bina keluarga beta percaya Bapak Ibu selalu melakukan itu. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu deng beta, tapi mari ketong selalu membangun bina keluarga itu.
Karena ketika dalam bina keluarga itu banyak hal yang ketong berikan kepada anak-anak. Banyak hal yang ketong temui ketika ketong ada dan berjumpa dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari ketong terus menyerahkan ketong hidup ini kepada Tuhan. Apapun persoalan yang ketong hadapi, mari Bapak Ibu ketong tetap menikmati dengan sukacita. Siapa bilang keluarga Kristen sempung masalah? Semua orang pun masalah, semua orang pun pergumulan, semua orang punya dan pernah mengalami yang namanya tangisan. Air mata itu tercurah. Tapi mari Bapak Ibu, kalau ketong tetap menyerahkan hidup ini untuk Tuhan, mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam ketong punya hidup setiap saat. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan, seberat apapun Bapak Ibu, Tuhan akan menolong. Kalau Bapak Ibu saat ini punya pergumulan, anak-anak belum dapat pekerjaan, anak-anak belum mendapatkan jodoh, mari ketong serahkan dom for Tuhan. Kalau ketong punya usaha saat ini ada dalam keterpurukan, mari Bapak Ibu andalkan Tuhan. Karena Tuhan berjanji ketika orang yang mengandalkan Tuhan, pasti semuanya Tuhan tolong dan tidak akan sia-sia. Saat Bapak Ibu ada dalam penderitaan sakit, mari datang. Tangan Tuhan terbuka. Yesus akan menjamah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu punya pergumulan penderitaan. Mari datang kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada di dalam kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, mari Bapak Ibu jangan takut. Tuhan akan menyediakan kalau Bapak Ibu dan beta selalu mengandalkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan beta ada dalam pergumulan kehidupan rumah tangga yang berat apapun, mari Bapak Ibu tetap ketong libatkan Tuhan Allah dalam pergumulan penderitaan yang ketong alami. Ketong perlu takut, ketong serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena ketong yakin Tuhan akan tetap menolong. Dan waktu Tuhan itu Bapak Ibu sangat indah. Waktu Tuhan ketika Tuhan menjawab Bapak Ibu dan beta punya pergumulan itu sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu dan beta tidak akan pernah mengetahui kapan waktu Tuhan. Tapi ada lagu Bapak Ibu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu tahu menyanyi toh? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Mungkin musik satu kali, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu ketong melakukan lagu waktu Tuhan, refnya saja. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Jemaat, kita angkat pujian bersama, telah kutemukan dasar kuat. Ku
jemaat saya persilahkan berdiri dan mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian solo dari Jendri Saiyadi, silakan untuk memuji Tuhan.
Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang 35b. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya, dan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus berteman, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, hidup kehendaknya. Biar badai menyerang, biar
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami dan persembahan persepuluhan kami. Berkati dan sucikan persembahan kami agar berbau harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus persembahan agung, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa, ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap ada menjaga melindungi kami. Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga di hari ini Tuhan kami datang membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya seluruh kehidupan kami Tuhan Allah menyertai dan memberkati. Apapun yang menjadi doa dan harapan yang kami naikkan di saat ini untuk Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa kami umat-Mu yang kami naikkan dari lubuk-lubuk hati kami yang paling dalam, dari bilik-bilik rumah tangga kami. Kami datang di hadapan-Mu di rumah-Mu yang kudus. Kami berseru dan kami meminta, ya Aba, ya Bapa, tolonglah kami, berkatilah hidup kami dan jawablah apa yang menjadi pergumulan dan harapan kami. Apapun yang menjadi tantangan dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami akan seperti Raja Salomo yang di dalam hidupnya, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari hidup. Dan oleh sebab itu Bapa, kami pun juga akan melakukan itu. Karena tanpa Tuhan, maka semua yang menjadi perjuangan kami, harapan kami akan sia-sia. Oleh sebab itu ya Tuhan, topanglah kami semua di dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan berkatilah kami. Tuhan berkati anak-anak kami dengan segala kehidupan mereka. Masa depan anak-anak kami hamba taruh di hadapan Tuhan. Secara khusus anak-anak kami yang ada pada jenjang kelas 6 sekolah dasar, di mana di besok hari mereka ada dalam perjuangan mereka lewat ujian akhir sekolah berstandar nasional. Tuhan lengkapilah mereka dengan hikmat-Mu. Tuhan bantu anak-anak kami, berkatilah mereka, dan biarlah dalam hidup mereka ketika mereka mengerjakan setiap soal, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang saat ini bergumul dengan anak-anak kami, yang sementara ini dalam mencari-cari pekerjaan, bahkan yang sudah, Tuhan berkatilah mereka semua dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang sementara ini mereka gumuli. Masa depan anak-anak pemuda kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan Bapak Ibu Basudara yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit. Tuhan kesana jamah mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati kehidupan Bapak Ibu Basudara yang sementara ada dalam penderitaan sakit. Secara khusus Tuhan kami berdoa menyerahkan ketiga hamba Tuhan yang sementara ini ada dalam penderitaan sakit. Ibu Pendeta Ime Ulorlo dan Bapak Pendeta Tete Lepta serta Ibu Pendeta Mary Tuhumuri. Tuhan berkatilah ketiga hamba Tuhan ini. Jamah ketiga hamba Tuhan yang sementara ini ada dalam sakit. Kami mohon Tuhan Engkau angkat sakit mereka dan Tuhan mau sembuhkan dengan kuasa-Mu. Secara khusus hamba-Mu Ibu Pendeta Mary yang akan melaksanakan operasi di besok hari Tuhan, tepatnya jam 10 pagi. Tuhan kiranya Engkau mempersiapkan hati pikiran daripada Ibu Mary. Tenangkanlah pikirannya, hilangkanlah segala rasa ketakutan. Dan mari Tuhan biarlah berikanlah ketenangan, sukacita dan harapan untuk sembuh. Berkati para dokter, para perawat yang menanganinya. Secara khusus Tuhan alat-alat operasi bahkan sampai dengan lampu
operasi Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau menguduskan itu semua, dan biarlah proses operasi hamba-Mu Ibu Pendeta Mary Tuhumuri berjalan dalam tuntunan kasih-Mu, dan masa pemulihan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bersyukur bersama dengan kehidupan keluarga Ibu Sin Lesilolo yang dengan sukacita memberi berkat dari keluarga untuk pelayanan di rumah Tuhan ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ibu kekasih kami bersama dengan anak-anak. Begitu juga dengan Komisi Kemitraan Jemaat periode yang lalu, mereka juga menyisikan sedikit berkat yang Tuhan berikan di dalam Komisi Kemitraan, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati pemberian syukur dari Komisi Kemitraan Jemaat ini. Kami juga berdoa menopang proses pembangunan dapur gereja Kasih Karunia yang tadi pagi mulai dilakukan lewat peletakan batu pertama. Tuhan, kiranya semua proses ini hamba serahkan sampai dengan selesai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan, datangkan berkat-berkat dari sorga melalui tangan-tangan umat. Biarlah mereka dengan sukacita mau memberi untuk pembangunan proses pembangunan dapur gereja Kasih Karunia ini, ya Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, kami juga berterima kasih kepadamu, adik-adik pemuda sektor Bakung dan adik kekasih kami Jenri boleh memuji Tuhan. Kiranya mereka tetap dipakai Tuhan dengan talenta-talenta yang ada pada mereka. Berkatilah hidup adik-adik kekasih kami ini yang di usia muda mereka mau menyembah Tuhan lewat puji-pujian. Tuhan, kami serahkan semua pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Mari Tuhan, siapkanlah hati kami semua para pelayan untuk melayani umat-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan gereja Tuhan yang tetap ada dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus gereja Protestan Maluku, Tuhan memberkati di dalam pelayanan di Maluku ini Tuhan. Biarlah gereja Protestan Maluku tetap dikuatkan Tuhan dan eksis untuk tetap melayani Tuhan di bumi 1000 pulau ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara. Tuhan menyertai para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan senantiasa memakai setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani di dalam bangsa dan negara. Biarlah semua yang dilakukan Tuhan hanya untuk kepentingan pelayanan dan untuk melayani Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kesejahteraan kota Ambon, bahkan secara khusus Provinsi Maluku. Biarlah Tuhan berkati kesejahteraan provinsi kami dan kota kami ini. Dan biarlah lewat kesejahteraan kota dan provinsi ini Tuhan, kami semua orang yang ada dan tinggal menikmati berkat Tuhan, bekerja melayani Tuhan, akan mendapatkan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa syukur kami. Ampuni kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Satu di dalam Tuhan, satu
Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu, sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk itulah jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah janji penyertaannya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita saat ini selesai. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ketong semua, dan mari Bapak Ibu ketong ada dalam saat teduh. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamlah, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Adanya kau tetap terang, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
perlindungan